Monggo Pak Arianto, silahkan. Oke, makasih. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua, ini mohon maaf kami menyita waktu dan tenaga Bapak Ibu dalam rangka untuk melakukan suatu kerjasama. Nah, dengan kerjasama ini mudah-mudahan nanti bisa tidak hanya sekarang tapi bisa untuk selanjutnya. Ya, pertemuan ini merupakan langkah-langkah dari yang sudah kita rencanakan, Bapak Ibu, bahwa kami membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu dalam rangka untuk ya menyelesaikan sesuatu yang kerjasama tidak hanya di dalam negeri tapi juga termasuk dengan luar negeri, Bapak Ibu. Sehingga tujuan yang utama dari kegiatan ini itu ingin memotret apakah kondisi kompetensi dari siswa kita di Indonesia, khususnya DIY, itu ya nanti kalau dikomparkan dengan tetangga kita menggunakan nanti Taiwan, itu kira-kira apakah sudah selevel atau malah di atasnya. Ya harapannya di atasnya gitu ya. Tapi nggak tahu nanti terjadinya apa di bawahnya atau minimal sama. Ya kalau di bawahnya merupakan masukan untuk Bapak Ibu bahwa ternyata kompetensinya masih di bawahnya, tapi kalau di atasnya udah bagus jangan diturunkan gitu. Nah, itu tujuan yang utama. Nah, berdasarkan itu, maka dibuat suatu sistem aplikasi supaya dalam mengerjakannya tidak harus kita ke luar negeri begitu, tapi masih di tempat masing-masing ya dengan sistem online. Nah, dengan demikian kami telah mengembangkan suatu sistem aplikasi yang tujuannya untuk mengukur kemampuan kompetensi dari sisi kognitif. Dari keterampilan kognitifnya, kompetensi kognitif, kita coba ingin mengukur kemampuannya. Sehingga prinsipnya nanti adalah hari ini itu akan mengenalkan Bapak Ibu, khususnya yang guru SMK ini, kemudian nanti setelah Bapak Ibu dilatih dengan Pak Ali ini, insinyur elektro, dan magister teknik Pak Ali. Dan ini dalam rangka juga lagi menyelesaikan studi S3-nya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai Pak Ali gitu ya. Siapa tahu datanya bisa juga dipakai nanti untuk kepentingan disertasinya. Dan Mbak Amel nanti bisa punya cita-cita lagi juga untuk S3-nya ini ya. Ini mewakili generasi junior, menengah, dan juga senior. Kembali ke tujuan kita bahwa hari ini kita akan pelatihan, yaitu melatihkan Bapak Ibu khususnya yang guru SMK, bagaimana masuk di sistem aplikasinya, kemudian nanti Bapak Ibu akan menularkan kepada siswanya. Jadi siswa yang nanti akan dites, itu Bapak Ibu yang melatih. Saya kira tidak terlalu rumit, yang penting sistemnya apa, kemudian username-nya apa, password-nya apa, jalan. Jadi seperti UTBK. Namun demikian, sistem yang kami bangun itu menggunakan pendekatan computerized adaptive test, yaitu suatu metode untuk mencoba ingin mengukur yang kondisi serialnya. Sehingga nanti butir-butir tes yang akan disampaikan itu akan mengikuti kemampuan dari siswanya. Nah, ini ya yang diharapkan Bapak Ibu coba nanti dipilih siswa-siswa yang komputernya, artinya operasional komputernya itu juga sudah bagus, lalu ya kemampuannya yang standar, minimal standar, jangan yang di bawah, karena kalau yang di bawah nanti khawatirnya malah hasilnya kurang bagus. Sehingga kalau yang standar itu kan normalnya, ya, kita gunakan yang normalnya, artinya standar ke atas, ya, supaya nanti kesimpulan yang bisa diambil itu bisa mewakili benar-benar kondisi yang sesungguhnya. Ya. Jadi targetnya hari ini seperti itu Bapak Ibu.
Jadi mohon nanti kalau masih belum paham langsung ditanyakan kepada, nanti akan dilanjutkan acara ini oleh Pak Ali dalam rangka untuk menjelaskan semuanya. Sistemnya sudah disiapkan, dengan bank soalnya juga sudah disiapkan untuk coba-cobanya nanti. Lalu kalau nanti sudah oke, Bapak Ibu dirasa benar-benar sudah bisa menggunakan tanpa ragu lagi, maka nanti Bapak Ibu selanjutnya menghubungi siswanya, baik melalui online seperti ini misalnya, siswanya, terus nanti siswanya diharapkan bisa menggunakan. Dan rencananya nanti untuk siswa, kami akan memberikan paket kuotanya. Jadi nanti setelah coaching ini, Bapak Ibu tolong siswa yang akan digunakan untuk diambil data, diukur kemampuannya, itu dicatat nama dan nomor HP-nya. Nama dan nomor HP-nya. Kemudian nanti dari nomor HP itu kami akan mengirimkan kuota yang digunakan untuk siswa dalam rangka untuk mengerjakan. Jadi kuota itu hanya untuk mengerjakan, bukan untuk yang lain-lain. Kalau masih sisa baru boleh yang lain-lain. Nanti dipeseni kepada siswanya. Khawatirnya sudah diberikan banyak, lalu dihabiskan untuk YouTube-an, nanti pada saat tes malah jadi kekurangan kuotanya, gitu. Ya, kemudian juga nanti untuk Bapak Ibu ada sesuatu yang ya sebagai tanda mata dari kami dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi kami juga nanti minta Bapak Ibu nomor rekeningnya tolong disampaikan ke Mbak Amel nanti atau Mas Alex yang kemarin menghubungi Bapak Ibu. Jadi bisa ke Mbak Amel atau Mas Alex, namanya, nama banknya. Jadi yang benar loh ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti salah itu. Jadi nama Bapak Ibu siapa, kemudian nama banknya dan nomor rekeningnya, supaya nanti pada saat kita memberikan sesuatu ke Bapak Ibu tidak terjadi kesalahan. Ya, jadi harapannya kami benar-benar mengharapkan Bapak Ibu kerjasama yang baik supaya kerjasama ini tidak hanya di sini tapi untuk selamanya, selanjutnya maksudnya, sehingga nanti kalau ada kegiatan apa-apa kami prioritaskan Bapak Ibu untuk bisa andil di dalamnya. Saya kira itu pengantar dari saya supaya menghemat waktu, karena mungkin nanti ada acara lain berikutnya jika ada kepentingan. Gitu. Oke Pak Ali, selanjutnya silahkan, waktu sepenuhnya saya sampaikan ke Pak Ali untuk digunakan sebaik-baiknya dan berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu nggak usah sungkan-sungkan. Mungkin kalau nggak bisa ya langsung aja tanya supaya bisa tahu persis. Oke, saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Ali. Saya ini. Iya. Terima kasih Pak Arianto atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan ini sebenarnya pekerjaannya Pak Arianto ini, saya hanya membantu aja, yaitu berkaitan dengan ini, mohon maaf karena waktu buatnya dadak jadi tidak terlalu lengkap ya. Ini yang pertama saya sampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita diberikan kenikmatan, kekuatan untuk menghadapi situasi yang masih belum kondusif, yaitu pandemi corona. Amin. Alhamdulillah juga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka untuk sosialisasi sekaligus untuk meningkatkan kualitas kita dalam hal pendidikan, yang salah satunya ini digagas oleh Pak Haryanto dan Pak Prof. Samsul ini, yang mengembangkan tentang
Computer Adaptive Test. Nah, pada hari ini nanti akan saya sampaikan sistem untuk tes yang nanti akan kita lakukan. Jadi kita nanti akan melakukan pengetesan kompetensi siswa di Indonesia. Samplingnya nanti di Yogyakarta sebagai salah satu sekolah yang menjadi rujukan nasional. Dengan siswa yang ada di negara Taiwan, sampelnya nanti di Provinsi Yunlin. Jadi kalau di Taiwan itu provinsinya, distriknya cukup banyak, ada sekitar 20. Nah, kita ambil untuk distrik Yunlin. Yunlin itu bukan kota besar, bukan kota kecil, ya sedang-sedang saja. Letaknya di tengah-tengah negara Taiwan. Jadi Taiwan itu mungkin luasnya seluas dengan Pulau Jawa, lebih besar Pulau Jawa, karena perjalanan dari ujung ke ujung itu hanya butuh waktu sekitar 2-3 jam dengan kereta high speed. Kalau naik bus ya kira-kira mungkin butuh waktu 4-6 jam. Karena di sana jalannya mulus, tidak ada macet. Oke, yang untuk perkenalan diri dulu saya, mungkin Bapak-bapak sebagian sudah pada kenal, ini nama saya ya. Nama saya sangat terkenal, yaitu namanya Muhammad Ali, nama depannya Muhammad, nama Nabi, nama belakangnya Ali, nama sahabat, sekaligus nama keponakan, sekaligus nama menantunya. Kalau digabung juga menjadi nama yang sangat terkenal. Jadi namanya sangat terkenal, nama petinju, tapi nggak usah khawatir Bapak-bapak, nanti nggak saya pukul, nggak saya uppercut. Nah, hari ini nanti kita akan membahas tentang sistem e-learning ya, dan pengenalan tentang adaptive test. Saya kira ini Pak Arianto nih yang lebih pakar menjelaskan tentang adaptive testnya. Kalau saya terus terang tidak terlalu menguasai tentang adaptive test, jadi nanti saya berbicara tentang sistemnya aja. Jadi sistemnya nanti yang akan kita kembangkan dengan sistem e-learning. Sistem e-learning yang kita kembangkan nanti dengan Moodle. Nah, ini sudah kita buatkan mata pelajaran yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan testing. Nah, silakan nanti Bapak Ibu, setelah ini nanti saya bagikan username dan password. Kita sudah buatkan untuk masing-masing guru. Silakan kalau mau untuk penelitian atau mau untuk riset ya, itu bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu nanti boleh menambahkan mata kuliah di situ. Termasuk nanti dimanfaatkan untuk pembelajaran online juga nggak apa-apa. Jadi silakan Bapak Ibu mau nambahkan mata kuliah boleh nanti setelah riset ini selesai ya. Nah, sebelum kita masuk ya, saya ingin membahas dulu tentang masalah kompetensi. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya nanti berkaitan dengan kompetensi. Kompetensi bidang teknik electrical, utamanya nanti di bidang teknik instalasi listrik pada bangunan gedung. Apa sih definisi dari kompetensi? Ini mohon nanti Pak Arianto untuk memberikan masukan kalau ada yang belum pas ya. Kompetensi itu saya ambil banyak definisi dari berbagai macam pakar, dari berbagai macam lembaga pendidikan, dari berbagai macam pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Nah, definisi yang menurut saya agak pas itu saya ambil dari sini ya. Jadi a competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion reference, effective and or superior performance in job or situation. Ini kira-kira untuk definisi masalah kompetensi. Nah, kalau saya terjemahkan bebas ya, ini terjemahannya nggak cuma ini, saya ambil beberapa terjemahan dari pendapat yang lain ya. Jadi kompetensi itu diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam ya melakukan sebuah pekerjaan. Jadi di sini kata kuncinya kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini sebenarnya menurut saya mungkin kurikulum berbasis kompetensi ya sebenarnya ya perlu dikaji ulang juga ya, karena kita tidak menyiapkan ya dia itu nanti siap kerja itu enggak. Jadi pendidikan kita itu kan sekarang agak dipaksa untuk menyiapkan orang untuk siap kerja.
Ya sebenarnya kita ya siap untuk dididik untuk kerja, karena namanya pekerjaan sebagus apapun ya pendidikan itu tidak akan mungkin bisa langsung menghasilkan lulusan yang siap kerja. Tidak akan mungkin ya. Karena kurikulum begitu jadi itu kurikulum sudah obsolete, sudah kadaluarsa. Sehingga mesti ada yang namanya adaptasi, mesti ada yang namanya training dulu. Kalau di perguruan tinggi namanya orientasi, ospek dan lain sebagainya. Jadi di sini kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang. Nah, kemampuannya harus bisa terobservasi. Yang mencakup tentang apa? Yang mencakup tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, kalau kita lihat ya di konsep kompetensi itu adalah kombinasi antara pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Nah, ketiga aspek ini yang nanti akan membentuk atau membangun sebuah kompetensi atau kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, sekarang bagaimana kita cara mengukur kompetensi? Apakah siswa ini sudah kompeten atau belum? Apakah pekerja ini sudah kompeten atau belum? Nah, ini kalau menurut saya ya mendekati aja lah kalau siswa. Siswa kalau nggak kompeten dikit-dikit nggak apa-apa ya. Banyak orang berpendapat kalau nanti siswa tidak kompeten, nanti kalau kerja akan merusakkan alat. Itu menurut saya pendapat yang benar tapi tidak sepenuhnya tepat. Ya kebanyakan guru, dosen itu kan tidak pernah kerja di industri. Kebanyakan itu kan teoritisnya. Saya termasuk orang yang pernah melakukan pekerjaan di industri dan sering ya. Nah, jadi di dalam pekerjaan di industri itu tidak seberat seperti yang dibayangkan oleh teman-teman. Oleh para dosen, oleh para pakar, dan oleh para guru. Pekerjaan di industri itu relatif sederhana. Jadi kita belajar di sekolah itu kan belajar teknik elektrikal itu kan silabinya sangat luas. Bahkan sangat mendalam. Nanti kalau kita kerja yang dipakai itu ya mungkin tidak ada 30% dari ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi nanti dipakai di lapangan. Nah sebenarnya yang banyak dipakai itu adalah kemampuan-kemampuan kaitannya nanti dengan soft skill. Jadi nanti berkaitan dengan keterampilan itu ada yang namanya hard, ada yang namanya soft. Nah di industri nanti yang banyak dipakai sebenarnya yang soft. Misalkan contoh sederhana di bidang nanti teknik instalasi, ya itu kalau kita belajarnya kan mata pelajaran di SMK cukup banyak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Apalagi di perguruan tinggi, ya kadang-kadang saya juga mengkritisi itu ya. Kenapa kita mata kuliah kita terlalu banyak ya? Tapi tidak masalah ya karena pendidikan itu sebenarnya tidak hanya menyiapkan tentang kognitifnya saja, tetapi juga menyiapkan tentang keterampilannya. Bagaimana keterampilan ya calon pekerja itu untuk disiplin, untuk kerja keras, untuk teliti. Ya, ini yang justru banyak digunakan di tempat kerja. Nah, sekarang kita bicara tentang pengukuran level pengetahuan. Kita tahu saya kira ini taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson ya. Bahwa pengetahuan itu menurut Bloom itu dikategorikan menjadi 6 level. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, level 1 sampai 3 itu dikenal dengan LOTS. Level 4 sampai 6 itu dikenal dengan HOTS. Nah, ini juga menjadi sebuah polemik ya di Indonesia. Kita memaksa siswa-siswa kita untuk beralih dari yang LOTS menjadi HOTS. Padahal nanti kalau lulusan SMK, kalau kita merefer ke KKNI, lulusan SMK itu nanti kalau kerja itu di level 2 di KKNI. Bahkan kalau nanti kerja di luar negeri, saya sering diskusi dengan teman-teman di luar, di Taiwan ya, itu lulusan SMA kita, lulusan SMK itu nanti kalau kerja di sana itu dimasukkan dalam kategori NQF-nya negara sana itu level 1, paling rendah. Kenapa kok kita NQF-nya kita diletakkan nomor 1 ya? Ya karena memang mereka menganggap bahwa pendidikan di kita itu masih belum memenuhi standar.
Nah, justru negara-negara seperti Filipina, seperti Malaysia, itu sudah dianggap levelnya sama dengan NQF mereka. Termasuk kalau di Eropa, jadi mahasiswa kita nanti kalau mau kuliah di sana, itu ya dianggap sebagai harus mengikuti apa yang dinamakan itu sebelum kuliah itu ada matrikulasi. Nah, ini masalah tentang standar. Ya, saya tidak akan membahas tentang masalah itu ya. Saya akan membahas tentang masalah level pengetahuan. Termasuk nanti yang akan kita gunakan di sini adalah level knowledge. Karena di sini tesnya online, tes online nanti yang kita lakukan hanya bisa mengetahui tentang knowledge. Knowledge itu terdiri dari load dan HOTS ya. Load itu level 1 dan sampai 3. Apa itu load? Yaitu low order thinking skill. Cirinya apa? Cirinya adalah how to know. Jadi nanti lulusan SMK ya mestinya how to know-nya disesuaikan dengan pekerjaan yang nanti akan dihadapi. Dia harus tahu nanti untuk jurusan TITL. Harus tahu tentang sistem tenaga listrik yang berkaitan dari sumber sampai nanti di instalasi pemanfaatan. Karena pekerjaannya memang di situ. Sumbernya tentu saja bukan sumber pembangkit. Sumbernya adalah dari grid PLN. Jadi mulai dari narik kabel 20 kV ya masuk ke trafo, genset ya, masuk ke dalam ATS automatic transfer switch ya, masuk ke panel utama ya, masuk ke panel distribusi, masuk ke sub panel sampai nanti masuk ke sub panel sampai nanti instalasinya. Itu kira-kira pekerjaannya. Oleh karena itu lulusan SMK harus dibekali dengan how to know. Tahu ya, apa yang harus tahu, ini penting. Guru-guru harus tahu kira-kira nanti lulusan SMA, SMK kalau kerja di industri maupun sebagai wirausahawan itu kira-kira apa yang harus diketahui. Tadi mulai dari sumber sampai ke instalasi pemanfaatan. Termasuk nanti perkembangan teknologi terkini. Jadi nanti jangan sampai nanti lulusan SMA kalau disuruh instalasi itu selalu mikirnya harus ada sekring ya. Ini yang mungkin perlu diupdate ya. Terus kalau kita bicara tentang fittingnya seperti itu. Saya pernah pengalaman kerja dengan Sumarekon. Di Sumarekon itu ya mereka praktikal di instalasi untuk construction, baik itu di bangunan sederhana, rumah, perumahan, bangunan menengah, misalkan seperti pertokoan, mall ya, maupun bangunan-bangunan yang kompleks, industri, ya, hotel berbintang dan lain sebagainya. Nah, di sini mestinya nanti guru-guru mengupdate kira-kira how to know-nya seperti apa. Lulusan kita siap enggak kalau kerja nanti di misalkan kontraktor sekelas Sumarekon atau misalkan Agung Podomoro atau semisal kalau di sini mungkin ya perusahaan-perusahaan konstruksi yang terkenal ya. Nah, yang berikutnya adalah level how understanding. Bagaimana nanti kemampuan untuk melakukan pemahaman. Apa sih yang harus dipahami ya? Yang berikutnya how to apply. Ini kompetensi-kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh nanti lulusan SMK jika nanti dia bekerja di bidang electrical. Karena tidak semua lulusan SMK ya bekerja di bidang electrical. Banyak juga yang belok. Nah, ini adalah level load. Apakah kita perlu level hot? Ini yang menjadi pertanyaan. Level hot itu dimulai dari level 4, yaitu kemampuan menganalisis. Menganalisis itu mengurai. Yang kelima itu adalah kemampuan evaluate. Jadi nanti kalau lulusan SMA, SMK, baca gambar instalasi itu nanti mestinya tahu, oh ini tuh salah. Ini nggak benar nih. Oh simbolnya ANSI sama IEC ini digabung. Ini contoh sederhana how to evaluate. Nah, tentu saja kalau menurut saya yang namanya how to evaluate ya mestinya disesuaikan dengan level KKNI. Jangan sampai nanti guru terlalu tinggi, menuntut evaluasi terlalu tinggi. Jadi kalau dibuat kurva normalnya, condongnya kalau lulusan SMK itu condongnya kurtosisnya ke kiri. Ini kalau bicara tentang statistik, ini Pak Arianto pakarnya ya. Yang terakhir itu harapannya nanti juga muncul ide-ide ya, kreativitas dan lain sebagainya. Ini kaitannya nanti dengan pengukuran level pengetahuan.
Nah, bagaimana cara mengukur di keterampilan? Ya, di keterampilan itu kita referensi yang banyak dipakai sebenarnya tidak cuma Hero, ya, ada banyak referensi yang bisa kita gunakan untuk mengukur keterampilan. Tapi kalau menurut saya yang paling pas untuk mengukur keterampilan di bidang engineering, terutama ini keterampilan hard skill, bukan soft skill. Itu ada di konsep yang dikembangkan oleh Hero ini. Nah, di sini yang pertama kali mestinya kalau lulusan tadi kalau pengetahuan ada 6 level, kalau keterampilan ada 5 level. Level yang paling rendah itu adalah kaitannya dengan imitation. Jadi nanti lulusan SMK mestinya nanti bisa melakukan pekerjaan minimal dengan contoh. Jadi nanti kalau kita mengajar ya mesti harus mendemokan cara mengajar teknik instalasi listrik ya, melakukan instalasi motor 3 fase dengan hubungan bintang segitiga menggunakan kontaktor. Jumlah kontaktornya berapa, pemilihan kontaktornya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau di lampu ya nanti instalasi lampu, instalasi stop kontak, berbagai macam tipe lampu. Dengan meniru. Yang berikutnya harus dinaikkan. Nah, ini perlu jam terbang tanpa meniru ya. Kalau sudah masuk level ini nanti ditingkatkan lagi. Tanpa meniru tapi secara lancar dan tepat. Kalau di sini mungkin masih ada salah-salah, boleh ya, namanya juga masih meniru tanpa contoh. Mungkin waktunya agak lama. Tapi nanti ke depan harus ditingkatkan menjadi akurat dan cepat. Nah, yang paling tinggi nanti di sini ini butuh jam terbang saya kira. Tidak mungkin lulusan SMK nanti langsung spontan dan otomatis. Masuk ke ruangan, ini sistemnya tidak safety ya. Itu mestinya kalau levelnya sudah sampai tinggi ini melihat saja ya ini sudah tahu, wah ini tuh nggak safety. Indra kita nanti bisa tahu, wah ini nggak bagus ya. Kita lihat aja nggak pakai alat ukur, ini penerangannya jelek, tidak memenuhi standar. Misal, ini lumensnya mesti kurang kalau sekian. Ini mestinya sudah naturalisasi. Kita lihat instalasi ya, belepotan nggak rapi, ini mesti nggak safety. Mestinya sampai ke sana. Nah, untuk level siswa saya kira nanti perlu minimal level 3. Tentu saja nanti level 4 dan 5 juga perlu dibahas. Nah, yang terakhir kaitannya dengan sikap. Sikap itu tingkatannya tadi ada 5. Biasanya kalau sikap itu pada awal-awal yang namanya orang baru tahu ilmunya sedikit ya, keterampilannya belum terlalu tinggi, biasanya sikapnya lebih banyak ini, menerima. Sehingga kalau kita ngajari semester 1 seneng, siswanya kan biasanya seneng menerima. Tapi kalau nanti siswa sudah semester 2, semester 3 sudah mulai merespon, menanggapi, kadang-kadang protes, kadang-kadang memberi masukan. Tapi nanti kalau sudah naik lagi, ini sudah biasanya tidak senang protes. Orang kalau yang sudah terampil tinggi, senang bekerja sama. Seperti Pak Arianto, ini kan levelnya udah level mentok ini kan. Pak Prof. Samsul udah mentok. Jadi senangnya adalah sudah menghargai bekerja sama, termasuk hari ini. Nah, level berikutnya adalah mampu mengatur diri, dan yang terakhir itu adalah mampu untuk menjadikan sebagai sebuah karakter. Nah, ini yang sulit ya. Ini sesuai dengan konsep dari pilar UNESCO, ada learning to know yang paling rendah, learning to know ya. Yang nomor 2 adalah learning to do. Kalau kita sudah tahu ya kita melakukan praktek. Yang ketiga adalah learning to learning to be. Nah, di sini ya yang level terakhir itu learning to be. Menjadi seorang pekerja yang profesional itu harusnya seperti apa, sehingga ini menjadi karakter profesi. Nah, terakhir adalah learning to live together. Ini yang paling berat, terutama di Indonesia. Kita beda sedikit ya, mesti langsung pada demo. Nah, ini yang perlu dipupuk ya, bagaimana nanti siswa SMK kita dari sisi knowledge ya, dari sisi skill dan sisi attitude nanti kita bisa masuk ke sana. Saya kira itu untuk konsep awal ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berkaitan nanti dengan testing dengan adaptive test yang nanti kita kembangkan.
kita nanti untuk sistemnya sudah kita kembangkan, nanti bisa diakses di alamat ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Alamatnya adalah di chatpkln.com. Ini bisa dibaca enggak Bapak Ibu? Nanti materinya saya share. Nanti materi saya share ya supaya nanti bisa dibaca ulang nanti kalau belum jelas. Jadi langkah pertama kita adalah membuka ini yaitu catpkln.com ya. Nah, kalau kita buka nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Ini adalah tampilan awal. Nah, Bapak Ibu nanti pilih menu login. Nah, setelah nanti milih kita login, Bapak Ibu nanti sudah kita berikan username dan password-nya. Ini ada di sini, silakan nanti diisi username apa. Jadi nanti nggak usah mikir guru atau siswa, nanti sudah kita buatkan username dan password, otomatis nanti dia akan, kalau guru masuk sebagai guru, kalau siswa nanti masuk sebagai siswa. Nah sebenarnya nanti kalau sebagai guru, Bapak Ibu, karena gurunya itu banyak, dari kita juga ada di situ, maka sebenarnya Bapak Ibu nggak usah login pun nggak apa-apa di sini. Tapi kalau mau pengen login sebagai guru nggak apa-apa, nanti di sana ada berbagai macam menu. Ini sebelum kita lanjutkan, sudah familiar dengan e-learning belum ini semuanya? Sudah pernah pakai e-learning? Sudah, Pak Ali. Sudah ya, alhamdulillah. Pak Agus ya, Pak Lutfi, Pak Agus sudah pernah belum? Sudah. Sudah ya, Bu Nilam sudah? Sudah ya, Bu Nilam ya? Sudah, Pak. Bu Karunia sudah? Sudah, Pak. Pak Budi Widodo sudah juga? Jadi kalau sudah familiar, saya kira nanti. Pak, ini sinyal di rumah malah. Ya, enggak apa-apa Bapak. Ya, semoga nanti sinyalnya bisa menjadi lebih baik ya. Nah, setelah Bapak Ibu nanti login, tadi ini login ya. Loginnya benar, nanti akan masuk menu. Menu pertama adalah ubah password. Kalau tidak perlu ubah password enggak apa-apa. Mungkin ada yang tidak perlu ubah password karena mungkin sudah saya gunakan untuk uji coba. Seperti mungkin Bu Nilam ini nggak perlu nanti ubah password karena sudah saya gunakan ini untuk login ya. Sudah saya ubahkan passwordnya. Tapi bagi yang belum nanti akan masuk ke menu ubah password. Nah untuk password nanti, password pertamanya apa nanti kita berikan, password berikutnya nanti minimal dalam pembuatan password itu adalah ada huruf besar 1, ada karakter khusus itu bisa strip, ya, bisa koma, bisa minus, bisa plus dan lain sebagainya. Dan minimal jumlahnya 8 karakter, nggak boleh kurang. Jadi contoh password yang paling gampang itu misalkan loginnya guru 1, passwordnya gampang misalkan gini aja. Pertama huruf besar gu, ya G, guru. 1 titik misalkan. 1, 2, 3 boleh ya. Ini boleh ini ya karena jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah cukup. Ada huruf besarnya, ada angkanya, ada karakter khususnya yaitu titik. Atau Yogyakarta titik 1, 2, 3 juga boleh. Y-nya besar, ini nanti digantinya ya. Password boleh sama ya antar satu orang dengan orang lain karena orang nggak akan tahu. Titik 1, 2, 3. Ini contoh ya. Intinya password itu mudah diingat, tetapi tidak mudah ditebak oleh orang lain. Atau Yogyakarta A yang terakhir diganti angka 4. Itu juga boleh. Ini salah satu ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti passwordnya lupa. Password nggak boleh lupa. Bisa difahami sampai di sini Bapak-bapak sekalian? Ini adalah nanti menu login ya. Setelah itu ganti ini ya. Nah, setelah nanti Bapak Ibu memasukkan login yang baru, password yang baru nanti akan ada informasi bahwa passwordnya sudah diganti. Nah, setelah itu di sini nanti Bapak Ibu pilih menu site home. Di sini nanti ada 2 mata kuliah. Mata kuliahnya sebenarnya sama, yang satu mata kuliah
kok mata kuliah, mata pelajaran. Mohon maaf. Kalau ini karena saya menggunakan bahasa Inggris, ya di sini tulisannya available courses atau mata pelajaran atau mata kuliah yang tersedia. Di sini ada 2 mata pelajaran. Yang pertama mata pelajarannya ini pakai bahasa Cina karena ini yang akan dipakai oleh siswa-siswa yang ada di Taiwan. Taiwan biasanya orangnya nggak ngerti bahasa Inggris dan dia kadang juga nggak bisa baca karakter Latin, sehingga di sini disediakan dalam bahasa Cina. Mereka lebih senang menggunakan bahasa Cina. Saya pernah ke sana tapi untuk membaca itu bingung ya, karena di sana ada 6.000 huruf. Kalau di Indonesia enak, belajarnya cepat karena cuma ada 28 huruf. Tapi kalau di Cina ada 6.000. Jadi kalau bisa membaca huruf Cina ya itu sudah hebat. Nah, setelah kita pilih side home, nanti pilih yang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nama mata pelajarannya perencanaan instalasi listrik pada bangunan. Ini kalau kurang tepat nanti tolong dikasih informasi untuk kita ganti. Karena kemarin saya juga mengira-ira aja nih informasi dari Pak Arianto itu nama mata pelajarannya ini termasuk ini ya deskripsi mata pelajarannya. Ini kemarin saya belum sempat cek ke silabi yang ada di SMK. Nah, setelah kita pilih ya, nanti tampilan awalnya seperti ini Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu. Nah, nanti kita geser aja ke bawah. Ini menu untuk editing kalau Bapak, ini menu-menu yang untuk guru. Ini menu untuk edit konten. Monggo kalau Bapak Ibu mau edit boleh. Tapi mohon kalau ngedit jangan jangan di-delete ya. Nah, ini untuk menunya. Kalau mau nggak diedit nggak apa-apa, Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu ini, nggak masalah. Yang penting nanti ngecek aja apakah hasil dari tesnya itu nanti kita bisa lihat di sini. Nah, di sini nanti ada soal yang telah kita buatkan ya. Nanti soalnya seperti apa kita masuk sebagai siswa. Nah, ini kalau nanti sudah dikerjakan siswanya nanti Bapak Ibu bisa melihat hasilnya. Ini contoh-contoh siswa yang sudah kita tampilkan. Jadi siswanya namanya ya kita kasih aja siswa 16 SMK Ma'arif 1, Ma'arif 17. Ini nama siswanya kita buat seperti itu. Ini saya kira Bapak Ibu sederhana ya Bapak Ibu ya, menunya seperti e-learning biasa. Jadi nanti Bapak Ibu perannya ya hanya melihat saja nanti hasil dari tesnya. Kalau Bapak Ibu nggak mau lihat juga nggak apa-apa sebenarnya nanti. Nah, nanti Bapak Ibu hanya mengarahkan ke siswa. Nah, sekarang kita masuk ke login sebagai siswa. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, ini yang penting untuk siswa, sehingga Bapak Ibu mohon lebih fokus untuk login ke siswa, karena yang penting ini. Makasih. Ya, nanti untuk login ke siswa Bapak Ibu ya, sama seperti login Bapak Ibu ya, pertama kali kita buka browser, browsernya bebas mau pakai browser apa ya, yang siswa senengi. Ini juga bisa pakai pakai HP juga bisa ya, nanti bisa dicek ya. Pakai tab juga bisa, pakai aplikasi juga bisa. Nanti kalau pakai aplikasi nanti bisa di-download ya, Moodle yang ada di App Store, nanti di setting. Paling gampang ya ini pakai Chrome ya, pakai Firefox atau pakai Opera. Masuk ke sini ya. Setelah itu nanti sama seperti tadi login. Setelah login nanti masukkan username dan password-nya. Kalau sudah nanti ini ada diminta untuk ganti password. Mungkin beberapa siswa ada yang tidak ganti password karena sudah saya coba. Ya, ini nanti akan ganti password. Ganti passwordnya apa? Nanti kalau sudah nanti akan ada informasi. Yang perlu disampaikan ke siswa ini pas waktu ganti password Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti passwordnya nanti tidak bisa diterima ya. Jadi harus ada huruf besar, harus ada karakter khusus, ada angka,
dan minimal jumlahnya 8. Paling gampang tadi ya, pakai siswa 1 titik ya ABC atau minus ABC boleh. Ini contoh. S-nya besar, kapital. Atau Yogyakarta atau mungkin Ma'arif atau SMKN 2. Pokoknya password bebas ya. Yang penting ada huruf besarnya, ada karakter khusus dan ada angka. Dan minimal jumlahnya 8. Saya kira itu, kalau sudah nanti sama persis ya. Nah, di sini nanti ada menu guru dengan menu siswa berbeda. Setelah masuk nanti kita pilih menu site home. Jadi di sini cuma ada beberapa pilihan. Yang pertama site home. Nah, nanti di sini tampilannya sama ya. Cuma bedanya kalau dengan guru itu adalah menunya di sini beda. Nah, setelah kita pilih kita geser karena yang di atas adalah yang untuk ini yang mata kuliah untuk siswa Taiwan. Kita geser, nanti kita pilih yang mata pelajaran ini. Nah, setelah kita pilih nanti kita pilih di sini ada kuis yang nanti digunakan untuk mengerjakan. Nah, setelah diklik kuisnya, nah ini monggo pelaksanaannya Pak Haryanto ya, karena ini apakah nanti mau disetting sekali atau berapa kali Pak ini untuk kuisnya? Maksudnya berapa kalinya bagaimana, Pak? Hanya boleh mencoba sekali atau berapa kali? Ini kan bisa disetting nanti si kuisnya ini. Khawatirnya nanti kalau dia dicoba dulu ya kan soalnya kan dicatati sama siswa nanti. Kalau siswa dicatati sama siswa kan nanti dia kan berarti kan dia udah belajar dulu. Kalau untuk kuisnya ya sebaiknya 1 kali saja sehingga nanti guru mohon untuk pesan kepada siswa kalau sudah siap masuk itu tidak bisa lebih dari sekali sehingga seperti itu. Itu ya. Ya, ini teknis, ini masalah teknis ya. Nah, iya. Oke. Terus nanti waktunya mau berapa lama ini karena belum diset juga. Waktunya mau diset berapa? Dan kapan? Apakah mau bareng atau beda waktu tesnya? Ini masalah teknis ya. Nanti bisa dianu Pak Haryanto aja yang lebih tahu lah ya. Nah, setelah kita pilih ya, tinggal masuk. Setelah itu nanti tinggal attempt quiz ya. Nah, nanti akan masuk ke halaman kuis. Nah, di sini ada 60 soal. Ini ada banyak ya, monggo ini karena level soalnya ya macam-macam, ada level 1 sampai level 5 ya Pak Haryanto ya. Jadi nanti ini ya, jadi macam-macam soal itu ya. Ini contoh-contoh aja Bapak Ibu ya, saya ambilkan beberapa contoh. Semuanya pilihan ya. Kalau sudah nanti ya tinggal di finish saja, di finish attempts. Sudah selesai nanti Bapak Ibu bisa ngecek. Bapak Ibu guru bisa ngecek nanti hasilnya untuk masing-masing siswa seperti apa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya untuk mekanisme untuk pelaksanaan tes ya atau kuis. Nanti saya ganti jangan kuis lah tapi tes saja istilahnya. Saya kira itu Pak Haryanto, monggo saya kembalikan ke Pak Haryanto kalau ada masukan, pertanyaan ataupun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ali sudah menyampaikan komplit lengkap dari mengenai kompetensi, pemahaman kompetensi, bahwa kompetensi kita memang di Indonesia mengacu kepada taksonomi Bloom. Di sana ada kognitif, keterampilan, dan sikap. Hanya sikap kalau di taksonomi Bloom itu, sikap yang di sini yang dimasukkan yang bertingkat itu. Nah, kalau yang di pengertian di guru-guru itu kayaknya sikap itu pengertiannya yang berbeda gitu sehingga yang taksonomi Bloom-nya itu tidak begitu kelihatan. Ya awalnya bicara taksonomi Bloom tapi nanti terus kemudian beralih ke sikap yang jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama dan lain-lain yang seperti itu. Sehingga lebih mengarah kepada bukan yang bertingkat. Kalau yang tadi kan dari taksonomi Bloom itu kan bertingkat mulai dari yang pertama sampai yang
terakhir tadi termasuk keterampilan. Nah, tetapi dalam hal ini yang lebih utama nanti kita yang ke arah kognitifnya. Kognitif itu ada level 1 sampai level 6 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali. Jadi mengenai itu saya kira Bapak Ibu sudah familiar, tapi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi untuk dalam hal ini ya, tidak perlu untuk merisaukan tentang itu. Yang penting kita sudah membuat soalnya, sudah di bank soal, bahwa soal sudah mencerminkan seperti itu. Tadi disinggung mengenai CAT-nya, bahwa CAT yang A-nya itu adaptif. Nah, adaptif itu dimaksudkan adalah supaya butir-butir yang dikemas itu adalah yang memang sudah memiliki parameter, ya, parameter mengenai tingkat kesukarannya, dan juga kalau komplit ya ada daya bedanya. Tapi yang sementara ini masih tingkat kesukarannya saja. Sehingga tingkat kesukaran itu bukan berarti nanti tadi misalnya kalau hitung-hitungan yang susah banget itu bukan. Jadi tingkat kesukaran di sini hasil dari suatu analisis dengan menggunakan ya bahasanya akademik itu menggunakan teori respon butir. Sehingga di sana diperoleh parameter-parameter tingkat kesukaran. Ya ini hanya untuk sekedar diketahui saja oleh Bapak Ibu bahwa tingkat kesukaran kalau di LMS itu dari 0 sampai 9. Kalau yang di teorinya itu sebenarnya dari min 3 sampai 3. Ya, tapi itu ya sekali lagi Bapak Ibu guru tidak usah memperhatikan yang seperti itu. Di dalam yang jelas soal itu tidak hanya soal saja tetapi ada parameternya. Sehingga siswa gambarannya kalau misalnya kita berasumsi siswa normal, maka soal nanti yang pertama kali dimunculkan itu adalah yang mampu diselesaikan oleh yang kemampuannya normal. Nah, kalau siswa itu bisa, maka soal akan ditingkatkan menjadi di atasnya. Jadi tingkat kesukarannya oleh sistem itu akan dicarikan yang naik itu. Kalau dia bisa akan naik lagi tingkat kesukarannya begitu. Nah, kalau yang nggak bisa itu akan turun, nggak bisa lagi turun lagi. Nah, sehingga kalau nanti mungkin siswanya itu untung-untungan menebak, ya nanti grafiknya akan terlihat. Dan soal yang bagus itu tidak ya tingkat tebakannya itu kecil. Sehingga akan terlihat kalau yang nebak dan tidaknya. Misalnya kita punya soal 5 butir. Terus urutannya misalnya ya diurutkan dianggap sama, misalnya dari rendah sampai tinggi. Sehingga kalau nanti ada siswa yang 1, 2, 3 salah, tapi 4, 5 kok benar, itu bisa ditebak bahwa dia memang menebak gitu. Karena tidak mungkin akan seperti itu begitu. Tapi juga tebakan itu sangat kecil untuk bisa, karena yaitu sifat dari CAT itu akan mendeteksi kemampuannya itu. Itu gambarannya. Sehingga dengan menggunakan CAT itu diharapkan ke depannya yang ujian-ujian menggunakan UTBK itu kita akan sarankan lagi untuk yang lebih ke arah CAT supaya hasilnya benar-benar bisa memotret kompetensi yang sesungguhnya. Ini yang kita inginkan seperti itu. Ya, kemarin di Puskom sendiri saya sudah bilang sama Pak Prianto untuk kalau bisa modelnya yang BISMAT itu dilengkapi dengan kuisnya yang di-embedded ke CAT. Siapa tuh Pak Ali pengalaman ini nanti bisa itu ditularkan ke Puskom, karena orang Puskom belum ada yang tahu Pak. Itu nanti ya minimal untuk FT gitu Pak Ali, nanti bisa dipakai gitu. Itu jadi itu gambarannya CAT kita. Bapak Ibu ya nggak usah Bapak Ibu guru nggak usah mempelajari CAT-nya kalau memang tidak ingin tahu, hanya sekedar tahu informasinya saja nggak apa-apa. Tapi kalau mau tertarik ya lebih detail lagi, lebih dalam, masuk di UNY, di PEP-nya itu nanti ketemu saya dan Pak Samsul untuk yang seperti itu. Ya Mbak Amel kalau masih pingin mumet-mumet ya masuk situ. Ini
Jadi yang jelas, ini nanti tadi disinggung oleh Pak Ali, waktu tesnya bagaimana. Kalau saya memberikan waktunya untuk Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang mengatur saja. Artinya kita beri waktu ring 1 minggu, nanti Bapak Ibu janjian dengan siswanya, ya janjian dengan siswanya itu kapan. Nah kalau bisa 5 siswa yang di sekolah itu serempak, bareng gitu. Jangan beda-beda. Yang tadi saya kasih waktu 1 minggu artinya untuk Bapak Ibu janjian dengan siswanya. Kemudian yang mengenai tadi berapa kali, ya upayakan 1 kali sehingga siswa diberitahu nanti jangan main coba-coba karena sekali sudah selesai ya sudah kayak gitu. Dan diwanti-wanti juga untuk mengerjakan yang sebenarnya sesungguhnya karena dipeseni biasanya kalau guru yang pesen ini untuk masuk dalam penilaian begitu Bapak Ibu supaya siswa mengerjakannya sungguh-sungguh ya, karena kalau nanti nggak dipeseni kayak gitu siswa mikir aduh mumet nggak tahu jawabannya lalu ngawur ya, jadi nggak mengukur yang sebenarnya gitu ya, ini jadi sepenuhnya nanti mengenai teknisnya dengan siswa, Bapak Ibu untuk yang mengatur dengan siswanya. Makanya tadi yang kami pesankan Bapak Ibu pesen ke siswa yang kemampuannya itu minimal standar normal, minimal. Syukur-syukur ya terus ke atas, jangan ke bawah gitu. Jadi standar minimal, normal, ke atas. Nanti silakan dipilih untuk siswa-siswanya yang manut-manut gitu karena supaya benar-benar hasilnya itu mendekati yang sebenarnya gitu. Jadi itu teknisnya. Kalau sekarang Bapak Ibu kita coaching hari Sabtu, ya kita targetkan Bapak Ibu dalam waktu 1 minggu mulai Senin sampai Sabtu itu coba koordinasi ya. Artinya kalau dalam waktu hari apa bisa, ya silakan itu karena ini juga kami dikejar waktu juga. Mungkin saya butuh responnya Bapak Ibu, komitmennya kalau memang bisa ini kan hanya tidak banyak sekolah yang dilibatkan, hanya 5 sekolah. Jadi bagaimana kalau mulai Senin depan sampai hari Sabtu Bapak Ibu untuk ini menentukan hari apanya dengan siswanya itu. Kira-kira cukup nggak itu Bapak Ibu? Monggo silakan direspon dulu. Insya Allah cukup, Pak. Insya Allah cukup, Pak. Alhamdulillah. Mas Lutfi, cukup ya? Ya, insya Allah cukup, Pak. Tapi mungkin ada masukan dari saya, karena siswa kan ada pembelajaran secara daring. Jadi supaya tidak bertabrakan, kalau di jadwal sekolah saya itu sampai jam 12 lah, setelah ba'da zuhur lah, itu baru mungkin anak-anak bisa fokus untuk mengisi kuisnya. Ya, oke, Mas Lutfi, nggak masalah. Jadi Bapak Ibu juga silakan diatur, tadi diatur dengan siswa, mau pagi, siang, atau sore, atau jika dimungkinkan malam, ya silakan aja. Untuk yang penting sudah kesepakatan dengan siswanya, 5 siswa itu. Gitu. Untuk waktu tesnya Pak Ali normalnya itu 1 butir itu 3 menit normalnya. Sehingga kalau nanti disetting misalnya berapa ya, antara 4-5 butir misalnya itu 60 toh Pak, mau di berapa soal itu? Kan semuanya dipakai Pak, semuanya dipakai, tapi itu dianggap sebagai bank soal gitu. Oh gitu. Nanti ya. Iya, nanti kemasannya akan mengikuti mengikuti kemampuan dari siswanya. Jadi teorinya, secara teori memang kalau nanti pakai CAT itu ada anak yang misalnya setting normalnya 40 butir misalnya. Itu barangkali 20 butir sudah selesai. Nah, 20 butir itu ada 2 kemungkinan, yaitu 20 butir yang levelnya memang dia bagus, itu sehingga cepat selesai tapi bagus. Tapi ada yang 20 butir yang karena mungkin levelnya di bawah,
ya selesai gitu 20 butir, jadi tidak sampai 40. Tapi yang kemampuannya normal itu bisa naik turun barangkali bisa sampai 30, 35 atau sampai soal habis itu. Nah, tapi biasanya nggak sampai habis itu sudah terkopi, sudah sudah terestimasi kemampuannya. Jadi CAT itu satu sistem yang akan mengestimasi kemampuan siswanya itu. Ya, bahwa CAT ini mendekati dengan AI base, artificial intelligence, mendekati. Kalau adaptifnya menggunakan teknik AI, nah itu sudah AI. Kalau sudah AI namanya nanti bukan CAT, tapi CIM, Computerized Intelligent Measurement. Itu sudah ke arah itu. Nanti kalau yang intelligent measurement ya pakai ilmu-ilmu pendekatan heuristik, lalu dengan metode-metode campuran, ada fuzzy logic, ada jaringan saraf tiruan, dan ada lagi yang lain mungkin algoritma genetik. Ya itu yang tadi kalau sekolah lagi nanti mempelajari yang seperti itu gitu. Tapi ya ini Bapak Ibu nggak usah memperhatikan yang seperti itu. Prinsipnya betul bahwa nanti siswa kita yang kemampuannya standar normal itu sudah levelnya di tingkat tetangga kita, apakah sudah sesuai apa belum? Kayak tadi disampaikan oleh Pak Ali kan kayaknya kemampuannya masih di level 1 gitu loh. Nah, ini apakah memang benar seperti itu apa tidak? Nanti kita akan comparekan hasilnya dengan yang di Yunlin Taiwan itu. Sehingga itu Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu kita sepakati mulai Senin sampai Sabtu silakan Bapak Ibu nanti koordinasi dengan siswa dalam rangka menyepakati untuk hari apa dilakukan tesnya. Sekolah satu dengan sekolah yang lain bisa beda. Yang penting setiap sekolahnya dengan 5 siswanya itu, Bapak Ibu sepakat waktunya harus sama. Upayakan sama supaya tidak saling tanya-tanya gitu. Gitu. Jadi silakan ditentukan. Kemudian misalnya kalau yang Pak Arief itu hari Selasa atau hari Rebo, lalu yang SMK 2 Jogja misalnya mau hari Jumat atau Kamis, ya silakan aja itu, karena tidak mungkin akan komunikasi itu. Dan CAT ini walaupun nanti satu sekolahan 5 siswa itu nomor urutnya akan beda. Jadi tadi saya sampaikan kita sediakan 60 soal, 60 butir itu. Lalu kemasannya kalau satu soal itu 3 menit, ya harapannya itu waktu soalnya itu maksimal 90 menit. Ya, 90 menit sehingga harapannya ya nanti 30 soal itu normalnya settingnya 30 soal itu. Ya, yang dipakai nanti sekitar itu, tapi yang di database kita siapkan 60 butir dengan berbagai parameter tingkat kesukarannya itu. Nah, itu penjelasannya. Jadi oke Bapak Ibu ya. Tadi mudah-mudahan sudah paham. Kalau belum paham, ini masih bisa bertanya lagi atau nanti mungkin setelah nyoba-nyoba, lalu kami masih siap untuk bisa berkomunikasi. Kalau begitu, barangkali Mbak Amel atau Mas Alek coba buat di grupnya untuk yang ini. Kalau sudah buat ya nanti komunikasi lewat situ, sehingga nanti bisa saling komunikasi antara kami dengan guru-guru. Itu Bapak Ibu Guru, masih ada yang perlu ditanyakan barangkali? Ini Pak, mungkin saya tanya. Ya. Ini berarti terkait dengan materi soal ini nanti untuk kelasnya itu tingkat kelas 11 atau 12 ya Pak? Yang kayaknya yang 11 settingnya. Materinya itu kan materi di kelas 11 kalau nggak salah Pak. Tapi kalau mau kelas 12 juga nggak apa-apa. Nanti yang penting siswa itu sudah mengalami materi itu. Jangan sampai siswa yang belum dapat materi itu. Kalau yang kelas 10 barangkali kan belum mengalami itu. Ya. Ya, jadi kelas 11 atau kelas 12. Tapi kita sepakati aja kalau misalnya mau yang kelas berapa. Kalau materi yang seperti itu kan kayaknya kelas 11 ya, Pak? Kelas 11 sebenarnya sudah, tapi
seandainya masuk sekolah Pak itu mungkin sudah tercapai. Karena ini di masa pandemi ini saya rasa belum tercapai Pak untuk kompetensi sampai di sana. Oh, oke. Ya, kalau begitu bagaimana? Tapi kalau kelas 12 kira-kira lupa nggak itu Pak, materi itu? Atau sekalian untuk latihan begitu? Ya kalau kelas 12 saya rasa sudah pernah mengalami, tetapi kalau yang kelas 11 malah saya rasa ada yang materi yang belum sampai itu Pak. Oke. Ya oke, kalau begitu kita ini aja tentukan saja kelas 12 supaya ya yang secara ini sudah menguasai materinya. Iya Pak. Iya, Pak. Oke Mbak Nia, apa ada yang tanyakan? Udah, Pak. Sama tadi pertanyaannya juga, Pak. Oke. Tadi jumlah siswa 5 itu sebetulnya minimal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lebih dari 5, tapi ya jangan banyak-banyak, mungkin 5 sampai 10 itu malah lebih bagus gitu. Tapi harus tercatat dulu supaya nomor HP-nya itu sempat kami ini dulu. Nah, nanti secepatnya Bapak Ibu kalau misalnya sudah ditentukan, lalu Bapak Ibu segera menghubungi Mbak Amel atau Mas Alek supaya nanti bisa segera ditransfer untuk kuotanya, gitu. Oh iya Pak. Oke, ada lagi? Berarti ini nanti siswa langsung mengerjakan soal ya Pak intinya? Iya. Sebelum mengerjakan, Bapak Ibu harus meyakinkan dulu bahwa siswa sudah paham. Sudah paham, kalau sudah paham terus baru silakan untuk mencoba dan diberitahu bahwa peluangnya hanya 1 kali. Karena kalau nanti 2 kali, ya pengalaman mencobanya kan dia jadi masih ingat, jadi pengukurannya jadi kurang valid begitu. Oh iya. Oh iya, sebelumnya itu disampaikan materinya apa supaya siswa ya sempat belajar, nggak apa-apa kalau sempat belajar gitu. Oke, ada lagi? Ini Pak Samsul masuk di ini enggak ya? Kalau sempat. Tapi kalau tidak sempat ya nggak apa-apa, saya kira dari saya udah cukup ini. Pak Ali mau nyampaikan lagi barangkali kalau ada yang ketinggalan. Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya Pak, mungkin saya tanya lagi Pak. Ya boleh. Untuk materi ini apakah gambaran soalnya sudah sampai penerangan 3 fasa ya Pak? Aduh, Mbak Amel, mungkin masih ingat, bisa jawab nggak itu? Mic-nya Mbak Amel di unmute. Kalau saya lihat sekilas kayaknya belum sampai 3 fase, Pak. Oh iya. 1 fase saja Mas Agus Sukir. Oh iya Pak. Oke. Oke, Mbak Amel atau Mas Alek kalau mau nyampaikan sesuatu lagi ya nggak apa-apa, boleh. Mungkin terkait administrasi atau apa gitu. Oke, baik Pak Arianto, nanti terkait teknis saya atau Mbak Amel nanti akan buat grup untuk kita diskusi teman-teman guru-guru dan mungkin nanti dimasukkan sebagian atau semua dari Bapak Ibu dosen untuk memfasilitasi barangkali nanti ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan gitu Pak. Ya oke, Mas Alek, nanti kami dimasukkan aja, saya Pak Samsul, Pak Ali. Yang 2 kan ya Mbak Amel sama Mas Alek bisa dimasukkan. Buat baru lagi ya supaya bisa komunikasi itu tadi. Oke, siap Pak.
Bagaimana Bapak Ibu, sudah clear ya? Ya, tadi kalau misalnya belum clear, itu ada sesuatu di perjalanan, itu tadi lewat grup saja kita bisa komunikasi. Siap, Pak Arianto. Oke, terima kasih. Pak Ali, mana ini Pak Ali? Kalau ada, masih ada, kalau nggak ada ya kita tutup lagi. Pak Ali, ada cukup, yang Pak, mau cukup. sampaikan lagi? Cukup ya kira ya. Oke, udah cukup. Baik, Bapak Ibu, saya kira waktunya sudah cukup dan untuk materi yang disampaikan Pak Ali juga sudah mencukupi untuk kepentingan ini. Sekali lagi, kami, saya, Pak Samsul, Pak Ali, Mbak Amel, dan Mas Alex mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung di acara ini dan khususnya untuk bergabung dalam kegiatan yang ke arah akademik. Ini tujuannya juga untuk pendidikan bangsa Indonesia kita, khususnya untuk SMK, khususnya lagi untuk yang elektro, supaya nanti bisa diketahui levelnya. Nah, dari kegiatan ini semoga kita masih berlanjut untuk kegiatan-kegiatan yang lain, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu tidak keberatan, nanti selanjutnya barangkali Bapak Ibu akan kami set sebagai koordinator yang nanti bisa mengkoordinir guru-guru yang lain untuk menghubungi yang lain kalau nanti untuk kepentingan yang lain lagi. Mudah-mudahan bisa berlanjut lagi. Kami sengaja memilih yang masih junior-junior itu supaya energik, supaya untuk lari-lari juga masih enak, dan IT minded-nya tentu saja juga sudah ada, karena kalau nanti yang senior saya khawatirnya diterangkan kayak tadi juga nggak masuk-masuk, itu susah gitu. Nah, jadi ini syukur-syukur Bapak Ibu nanti bisa menularkan ke teman-temannya di sekolahan supaya bisa lebih baik lagi. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Lutfi, ini Mas Agus, lalu Mas Budi, Mbak Nilam, dan Mbak Nia. Selanjutnya tadi untuk nanti berkoordinasi dengan siswa, jangan lupa tadi dicatat ya untuk nomor HP dan nama siswanya. Kemudian yang Bapak Ibu juga, ini juga sangat penting, sangat penting untuk supaya kami bisa menghargai jerih payah Bapak Ibu. Nanti mengenai nomor rekening, nama Bapak Ibu yang ada di buku tabungannya itu, dan nama banknya, itu tolong disampaikan. Ya mungkin tidak begitu puas banget, tapi ya lumayan lah untuk kerja seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi barokah untuk kita semuanya. Dan pertemuan ini juga semoga bisa menambah wawasan bagi kita semuanya, sehingga kita bisa memiliki sesuatu yang bisa untuk diibadahkan untuk orang lain juga, tidak hanya untuk kita. Saya kira itu. Mbak Amel, Mas Alex, masih saya beri kesempatan untuk kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, mari kita akhiri kegiatan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Monggo dilanjutkan kegiatannya untuk yang lain-lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ali. Cukup lah kira ya. Ya. Ya, terima kasih.